terkait dengan COVID, kedisiplinan. Apa yang diharapkan selama ini kan kita sudah setahun lebih ini? Iya, ya kita memang menyedihkan kondisi pandemi sekarang, ya kan, sehingga dimana kita ini selaku daerah pariwisata merasa sangat terpukul dengan kondisi seperti ini. Ya satu-satunya cara bagi kita, bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Yaitu mari kita mengimbau kepada masyarakat, percaya atau tidak percaya bahwa COVID ini ada. Ya, percaya atau tidak percaya bahwa COVID ini ada dan banyak terbukti memang semua banyak korban lah, ya kan. Oleh karena itu mari kita perkuat diri kita dengan melakukan ini sebenarnya untuk diri kita sendiri kok, bukan untuk masyarakat. Ya, bagaimana kita mempertahankan diri kita tetap sehat. Ya mari kita jalankan prokes, ya kan, gunakan masker secara benar, kemudian jaga jarak, ya kan, kemudian cuci tangan secara rutin. Yaitu tujuannya kalau untuk kepentingan diri kita, ya kan. Nah kalau diri kita sudah sehat, masyarakat juga sehat. Dengan masyarakat sehat, ya pasti secara otomatis bahwa blokade sekarang itu akan dibuka, border sekarang itu akan dibuka dan kembalilah pariwisata kita secara normal. Karena kondisi kita memang berat sekarang. Kalau kita lihat di masyarakat masih ada stigma-stigma atau ajak-ajakan semacam tidak percaya dengan kondisi COVID ini. Bagaimana menyikapinya? Kita harus percaya kok. Kita harus percaya. Kenapa enggak? Keluarga saya juga ada jelas beberapa jadi korban. Ya, jelas beberapa korban kok. Ya bahkan ipar saya 2 meninggal COVID. Ya jadi ini harus kita percaya kok. Ya. Udah banyak bukti terbukti kok. Hanya kita jadi korban. Marilah kita perketat prokes kita. Tujuannya adalah kita sehat, masyarakat sehat, mari kita kembali ke hidup normal. Bagaimana kondisi perekonomian para pengusaha kita? Dengan adanya pembatasan seperti sekarang, pariwisata kita tertutup, ya kan. Saya sebagai luar sebagai anggota dewan, saya juga sebagai pengusaha, itu merasa berat sekali. Sangat-sangat berat, di mana penjualan menurun segala macam. Karena apa? Ya secara otomatis masyarakat tak punya uang. Kenapa tak punya uang? Karena tidak ada uang yang masuk ke Bali. Uangnya keluar terus ke luar Bali. Karena apa? Karena barang-barang hasil industri semua datangnya dari luar, masuk ke Bali. Uang yang berada di Bali tentu akan digunakan untuk membayar uang itu, membayar barang itu. Akhirnya uangnya kan keluar. Makin lama uang yang beredar di Bali kan makin berkurang, sehingga perekonomian kita makin lama makin turun. Sehingga marilah kita para pemangku kebijakan, marilah kita berpikir bagaimana mendatangkan uang dari luar ke Bali. Kalau memang pariwisata tertutup, tolonglah dilihat potensi-potensi yang ada di Bali. Potensi apa yang di Bali yang bisa dilempar keluar untuk mendatangkan uang. Nah, Ya. Jadi jangan kita berkutat di dalam sendiri. Kalau kita berkutat di dalam, artinya kita jeruk makan jeruk. Kita mengembangkan ini, makan ini akan makin kecil. Ya contoh kita punya potensi untuk punya potensi sayur mayur buah, lempar keluar. Sehingga lempar keluar daerah ke tempat-tempat itu. Uangnya kan masuk. Sehingga makin banyak uang yang beredar di Bali. Jangan kita di sini. Ya, masyarakat disuruh beli uangnya mereka untuk makan aja sudah sulit. Ya kan lebih enak kalau kita pasarkan potensi barang kita di luar. Dan uangnya masuk ke sini kan, sehingga beredar perekonomian kita bisa tumbuh. Ya. Kemudian untuk melakukan hal itu, siapa yang paling berkepentingan atau sebagai leader lah untuk yang jelas pengusaha dibantu oleh pemerintah. Harapannya terkait dengan border nih, apa nih kira-kira sikap apa yang harus dilakukan kalau misalnya melihat kondisi yang ada ini? Ya sekarang mana lebih dulu
telur sama ayam, kan begitu. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita lakukan. Pemerintah juga pasti akan melihat kalau memang kondisi pandemi kita sudah melandai normal, sudah otomatis akan dibuka. Jadi mari kita sehatkan diri kita dulu. Ya, ayolah kita sehatkan diri kita dulu. Buktikan bahwa kita itu sehat. Dengan kita sehat, otomatis pemerintah pasti akan membuka border. Tapi kalau diri kita belum sehat, pemerintah juga pasti akan takut kan. Mari kita sama-sama. Tadi ajakan atau imbauan kepada masyarakat supaya bijak bermedsos, karena di medsos ini banyak sekali provokatif ya, membuat kesadaran kita menerapkan prokes ini semakin rendah di masyarakat, semacam titik jenuh begitu. Iya, memang terus terang saya bilang bahwa kita sudah jenuh, tapi tidak ada cara lain kok. Kita harus menjaga diri kita masing-masing. Marilah kita jaga diri kita masing-masing lah. Ya, jadi kalau jenuh, semua orang jenuh kok 1,5 tahun. 1,5 tahun kita sudah sudah diam di rumah aja ini. Nah, selaku pengusaha pemilik Yunadi ya. Ya. Apakah ada pengurangan karyawan atau ada sistem kerja yang sementara kita atur dengan sistem kerja. Walaupun kita berat, tapi kita masih bisa bersinergi lah dengan karyawan semua bagaimana kita mempertahankan ini sehingga kita masih bisa bertahan hidup tanpa harus memutuskan hubungan kerja. Kalau omset gimana aja? Terjun Di kisaran 50%. Mungkin sekarang sudah turun lebih dari 50%. Kalau ini paling banter kapan Ji harus selesai kondisi ini dengan kondisi anggap di Yunadi sendiri? Kalau kita tidak bisa membawa diri ya akan lama. Tapi kalau kita bisa menjaga diri, menyehatkan diri kita sendiri, saya rasa cepatlah. Terima kasih. Akan cepat. Terima kasih.